Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa di acara PN Kris. Bersama saya, Bu Vika. Dan saya, Pak Denny. Pak Denny, saya mau tanya nih. Mungkin juga mewakili anak-anak di rumah ya. PN Kris itu apa sih, Pak? Nah, PN Kris adalah Pekan Pendidikan Kristen, di mana kegiatan ini diadakan setiap tahun di antara bulan Agustus atau bulan September. Seperti itu. Kegiatannya apa aja ya, Pak? Oh, kegiatannya menarik sekali. Biasanya kalau tidak di masa pandemi seperti ini, kita biasa setiap pagi mengadakan renungan pagi di sekolah. Jadi bersama-sama seperti itu. Dan yang lebih menariknya lagi, kita ada lomba-lomba. Wah, asik ya, Pak? Asik sekali. Mau tahu keseruan kegiatan pada hari ini? Mungkin kita buka dengan lagu dulu ya, buka ya. Boleh, Pak. Bagaimana kalau kita menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia? Oke, siapa yang bahagia hari ini? Tunjuk tangan. Oke, semua bahagia ya. Yuk kita saksikan dan kita lakukan bersama lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Anak-anak, mari kita semua berdoa ya, tangan dilipat, mata ditutup.
Tuhan Bapa kami di surga, Tuhan yang selalu mengasihi kami saat ini datang kepadamu. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala pimpinan, penyertaan, keselamatan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Tuhan yang makasih, saat ini kami keluarga, kelompok bermain, TK maupun SD Penabur Wacana akan memulai dengan kegiatan sepekan ini yang akan kami mulai pada hari ini sampai hari Sabtu yang akan datang. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, biarlah Tuhan ikut serta campur tangan di dalam setiap acara, setiap kegiatan yang akan kami laksanakan. Karena kami menyadari bahwa tanpa pimpinan Tuhan, semua yang kami rencanakan mungkin akan sia-sia. Maka kami percayakan sepenuhnya rangkaian acara kami dari hari ini sampai hari Sabtu yang akan datang hanya dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan, itulah doa kami, permohonan kami, dan kiranya Tuhan juga persiapan hati anak-anak didik kami, guru-guru maupun karyawan yang ada, agar Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna. Biarlah kami semua dapat mengikuti acara ini sampai selesai dalam keadaan sehat selamat dalam lindungan Tuhan. Dan melalui acara yang akan kami adakan, anak-anak kami boleh semangat, boleh disegarkan kembali untuk mengikuti acara ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anakku yang ada di KB TK Penabur Wacana maupun yang ada di SD Kristen Penabur Wacana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini saya bersama dengan Bu Ana. Ya. Halo. Hari ini kita akan memperingati Pepenkris, yaitu Pekan Pendidikan Kristen. Nah, untuk yang tahun lalu KB, TK, SD tidak menjadi satu, tetapi untuk tahun ini kita bersama-sama merayakannya, dan nanti di dalam peringatan Pepenkris ini kita akan banyak sekali kegiatan untuk anak-anak semuanya. Jadi biarpun kita melakukannya secara virtual, kita akan tetap bergembira dan juga bersemangat. Gitu ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu Ana. Jadi dalam 1 minggu ke depan ya Bu Ana, kita akan mengikuti kegiatan Pepenkris. Ya. Pepenkris itu Pekan Pendidikan Kristen yang dilakukan di semua sekolah Kristen. Nah, kami harapkan, saya Bu Ana juga berharap kalian semua mengikuti kegiatan Pepenkris ini dengan baik. Oke? Oke. Selamat mengikuti Pepenkris. Tuhan memberkati. Bu Vika, apakah Bu Vika pernah merasakan khawatir? Wah, sering Pak. Terutama kalau saya lagi mengendarai motor, saya takut nanti tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba bannya bocor. Wah, pasti kalau begitu Bu Vika pasti khawatir sekali ya? Iya Pak, khawatir. Tapi ada satu yang membuat saya nggak khawatir Pak. Wih, apa itu? Yaitu berdoa. Dengan berdoa, hati saya jadi tenang Pak di jalan Pak. Wah, berarti doa itu maha dahsyat ya? Wah, luar biasa. Apakah anak-anak di rumah juga pernah merasakan khawatir? Yang di sana mungkin? Atau di sana? Wah, banyak ya. Banyak ya, Iya. ternyata semua orang pernah merasakan khawatir. Bagaimana kita menghadapi kekhawatiran kita? Salah satunya yaitu dengan doa. Kita akan bersama-sama mengikuti firman yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Heni Yulianti. Eits, tapi tunggu dulu. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Kita akan menyanyikan Berani Tampil Beda.
dan bahagia. Kita patut bersyukur kalau hari ini kita boleh berjumpa di dalam pembukaan Pekan Pendidikan Kristen. Kita boleh beribadah bersama dengan adik-adik kita di TK Penabur Wacana dan beribadah bersama dengan kakak-kakak kita di SD Penabur Wacana beserta dengan guru dan staf yang ada. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita juga mau dengar cerita, kita mau dengar firman Tuhan. Karena itu, mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan lipat tangan, kita berdoa, kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah bersama dengan adik-adik kami beserta dengan kakak-kakak kami dalam Penabur Wacana. Terima kasih karena kami juga boleh berjumpa dan beribadah bersama dengan guru-guru kami. Tuhan, berkatilah kami pada hari ini, bahkan ketika kami mendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu kami dengar dan tertanam di dalam hidup kami, supaya di dalam kami bertumbuh. Kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bu Heni mau cerita tentang seekor tikus yang bernama Miki. Siapa namanya? Miki. Miki ini tikus kecil yang satu kali ketika dia melihat keluar dari lubang, dia lihat ke kiri, ke kanan. Jalan kok ramai sekali ya. Ada anak yang dengan pakaian sekolah dan bawa tas sedang makan es. Enak sekali ya. Dia juga lihat ada seorang anak yang bersama dengan ibunya sedang bawa bakso yang di plastik. Kemudian dia tusuk dan dia makan. Wow, bakso enak sekali. Nah, si Miki ingin keluar dari lubang. Dia mengatakan, aku pingin jalan-jalan di kota, aku pingin mendapat seperti yang anak-anak itu makan dan nikmati. Karena itu anak-anak Miki keluar dari lubangnya, lalu dia mulai jalan ke kanan, ke kiri. Wah, aku mau makan di mana ini? Aku mau menikmati apa ya? Ketika dia sedang menikmati berjalan keliling ke kanan dan ke kiri, menikmati suasana kota, dia sedang asik, dia sedang menyanyi la 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 la. Tiba-tiba Miki mendengar suara. Ada apa? Ada seekor kucing besar yang siap menerkam Miki. Lalu dengan melihat dengan segera, kucing yang dilakukan oleh Miki segera berlari. Wow, kucing! Lalu dia segera bersembunyi di sebuah kayu besar. Lalu dia mengatakan, Tuhan, aku takut ada seekor kucing yang akan menerkam aku. Tuhan, tolong selamatkan aku. Bolehkah aku meminta sesuatu kepadamu ya Tuhan? Jadikanlah aku seekor kucing supaya aku tidak takut lagi kepada kucing-kucing yang ada di kota ini. Nah, apa yang Miki minta kepada Tuhan anak-anak? Dia minta supaya Tuhan mengubah dia dari seekor tikus kecil menjadi kucing besar. Dan ketika Tuhan mendengar permintaan Miki, Tuhan mengabulkan, oke Miki,
supaya kamu tidak takut lagi, aku akan kujadikan kamu sebagai seekor kucing. Nah, selesai ceritanya, Miki berubah menjadi seekor kucing. Lalu dia mengatakan, oke, sekarang saya tidak takut lagi. Saya akan siap keluar, akan berjalan-jalan di kota. Saya tidak akan takut lagi sama yang namanya kucing. Kenapa? Karena sekarang saya seekor kucing. Kucing Miki. Dia keluar ke kota, dia jalan-jalan. Ada makanan tuh, jatuh tuh, bisa ku makan ini. Ketika Miki jalan-jalan, dia lihat ada seorang anak menjatuhkan makanannya. Segera Miki datang dan hendak memakan makanan yang jatuh itu. Ketika dia mau ambil makanan itu, saudara-saudara, apa yang ditemukan oleh Miki? Miki mendengar suara. Dia segera menengok. Yang dia lihat adalah seekor anjing besar. Wah, apa yang terjadi? Miki segera berlari, terbirit-birit dan mengatakan, Tuhan, ternyata bukan hanya seekor kucing yang membuat aku takut. Ada binatang yang lebih besar lagi dari kucing, yaitu anjing. Aku mau diterkam. Tuhan, tolong jadikan aku menjadi seekor anjing supaya aku gak takut lagi. Tolong Tuhan. Tuhan mendengar doa Miki. Sekali lagi Tuhan mengubah Miki dari tikus kecil menjadi seekor kucing. Lalu Tuhan ubah lagi menjadi seekor anjing. Dan Miki mengatakan, terima kasih Tuhan, aku gak akan takut lagi nih. Kenapa? Ada seekor anjing yang datang padaku, aku juga besar. Aku gak akan takut. Kucing takut sama aku, tikus akan takut sama aku. Karena sekarang aku anjing besar yang tidak terkalahkan. Miki segera keluar, dia main terus, dia pergi ke tempat yang lebih jauh lagi, sampai dia masuk di sebuah hutan. Wow, tempat ini segar sekali, indah sekali. Wah, aku gak takut sama siapapun, karena aku sekarang adalah seekor anjing. Miki tidur-tiduran santai, karena ndak ada yang kutakutin. Miki tidur. Tiba-tiba Miki mendengar suara. Suara apakah itu? Rupa-rupanya di sebelah dia sudah ada seekor harimau yang makin mendekat kepada Miki. Segera Miki bangun dan berlari sekuat tenaga. Lalu dia bersembunyi. Aduh Tuhan, rupa-rupanya masih ada binatang yang lebih besar dari aku. Apa itu? Seekor harimau, raja hutan. Wow, taringnya. Wow, panjang sekali. Begitu dia naik. Wow, takut. Tuhan, tolong jadikan Miki harimau supaya Miki gak takut lagi. Sekali lagi Tuhan dengar doa Miki. Oke Miki, sekarang kamu kujadikan sebagai harimau. Berubah harimau dia.
Miki, sekali lagi aku akan happy ya. Kenapa? Gak ada yang kutakuti. Sekarang aku adalah raja hutan dan semua binatang akan takut padaku. Sekarang aku akan bebas pergi kemanapun juga. Aku akan bebas menikmati apapun juga, karena tidak ada yang kutakuti. Happy yeah. Happy yeah. Ketika dia sedang asik menikmati, sekarang aku bahagia. Asik, bahagia, luar biasa. Siapa yang mau melawan aku? Tidak ada. Happy yeah. Happy yeah. Tiba-tiba ketika dia sedang bersukacita, dia bahagia, dia bernyanyi ke sana kemari, tiba-tiba dia mendengar suara. Wah, apa itu? Segera Miki bersembunyi dan apa itu? Rupa-rupanya ada seorang pemburu yang sedang berupaya menembak Miki. Mendengar doa itu, Tuhan mengatakan, Miki, aku mengubah engkau dari tikus menjadi kucing. Karena engkau takut, engkau khawatir akan ada kucing yang menerkam engkau. Ketika ku jadikan engkau sebagai seekor kucing, engkau kembali takut. Karena apa? Karena ada anjing yang siap menerkam engkau. Engkau meminta aku menjadikan engkau sebagai seekor anjing. Ku kabulkan permintaanmu. Apa yang terjadi? Engkau menikmati, engkau bahagia, engkau tidak khawatir? Enggak. Ketemu harimau engkau menjadi takut dan khawatir. Karena itu engkau meminta menjadi harimau. Sekarang ketika engkau menjadi harimau, menjadi raja hutan, dengan segala yang kamu harapkan, engkau tetap masih khawatir dan takut karena engkau berjumpa dengan manusia. Sekarang engkau ingin jadi manusia. Apakah engkau akan kehilangan kekhawatiran dan kecemasanmu? Tuhan mengatakan, aku ragu. Engkau jadi manusia, nanti engkau akan berjumpa sesuatu yang lain, kau takut lagi. Dah, lebih baik aku memberikan kamu kembali menjadi seekor tikus. Diupah lagi sama Tuhan jadi seekor tikus. Buat apa? Jadi kucing, jadi anjing, jadi harimau, mau jadi manusia, toh tetap menjadi takut dan khawatir. Takut menghadapi apapun dan ingin menjadi yang hebat dan luar biasa. Nah, saudara-saudara, dari cerita ini kita menangkap bahwa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tidak mengubah apapun dari hidup kita. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan justru membuat kita tak mampu melakukan apapun juga. Ketika kita takut, kita gak berani melakukan apa-apa dan gak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, saudara-saudara, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30 mengatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian,
Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 28 sampai 30, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan akan mendandani kita. Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Kenapa? Rumput saja Tuhan pelihara, bunga bakung saja Tuhan dandani dengan luar biasa. Burung di udara Tuhan beri makan, apalagi kita, anak-anaknya. Ingat tak ada lagu yang mengatakan burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, lagu ini mau mengingatkan kepada kita sama seperti yang dikatakan oleh Matius 6. Kenapa kita tidak perlu khawatir dan cemas? Ketika kita mengatakan saya mau menikmati hidup, pemberian Tuhan, saya mau merasakan ada banyak berkat yang Tuhan beri, maka kita mengatakan saya tidak mau meletakkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan saya di dalam hati dan pikiran saya. Tetapi saya mau meletakkan di dalam hati dan pikiran saya adalah bahwa Tuhan memberkati kita hari ini. Nah, anak-anak, ini mau mengatakan kepada kita pada hari ini, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran perlu kita kelola untuk kita menata hidup dengan hidup yang diberkati Tuhan. Biarlah firman ini menolong kita sepanjang hari ini dan kita menjalani hidup ke depan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh belajar dari Niki bahwa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tidak mengubah apapun juga. Kami belajar melihat berkat Tuhan dan mensyukuri berkat-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari pemberian Tuhan. Berikan kepada kami kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh melihat orang tua kami, guru kami, kakak adik kami, bahkan kesempatan di mana kami belajar di Penabur Wacana adalah bagian dari berkat Tuhan. Dan kami mau menggunakan itu secara maksimal, sehingga kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan berlimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bagaimana firman tadi? Menarik bukan? Kita diajak untuk tidak merasa khawatir karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Iya. Ya, Jadi anak-anak jangan khawatir lagi ya. Betul. Pak Denny, Ya. saya punya sesuatu. Apa Sebentar, itu? sebentar. Wih, apa ya? Tada! Wah, apa ya? Ini adalah botol persembahan. Oh, Jadi anak-anak setiap harinya menyisihkan uang saku lalu dimasukkan ke dalam botol persembahan ini, Pak. terus? Lalu anak-anak mengumpulkan pada hari Sabtu. Di pertemuan yang terakhir ya, Bu? Iya, betul sekali. Oh, iya. Itu buat apa sih persembahan itu? Ini kita akan kirim ke LP3K Salatiga untuk pelatihan guru SD Kristen dan membantu sekolah yang membutuhkan sesinada Jawa Tengah. Wah, begitu ya. Iya, Pak. Jadi persembahan ini sangat berarti ya. Sangat berarti sekali, Pak. Oke, anak-anak, yuk kita mulai mengumpulkan persembahan
pada Pepenkris tahun ini dalam botol persembahan ya. Kalian mau tahu caranya untuk membuat botol persembahan ini? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, anak-anak, mudah kan cara membuatnya? Pastilah anak-anak penabar kan hebat-hebat, Pak. Iya, betul. Kalian bisa membuatnya bersama saudara di rumah, bersama ayah ibu, bersama kakak, adik. Jika kalian punya kesulitan dalam proses pembuatannya, kalian bisa minta bantuan ke mereka. Nah, untuk persembahan pertama pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita kembali berdoa untuk doa persembahan. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucapkan terima kasih yang begitu besar atas segala berkat-berkat yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami sepanjang hari hingga saat ini. Kalau saat ini, hari ini, kami keluarga kelompok bermain TKSD Penabur Wadana mengumpulkan persembahan yang kami sadari bahwa persembahan itu hanya sebagian kecil dari berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua. Tapi Tuhan, terimalah persembahan ini agar persembahan ini dapat berguna untuk kegiatan pelayanan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun ajarkan kami Tuhan,
Biarlah kami dapat mempersembahkan hidup kami, waktu kami, tenaga kami, juga pikiran kami demi untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kalau saat ini kami juga akan mengakhiri acara Pekan Pendidikan Kristen pada hari ini, biarlah Tuhan juga tetap memimpin acara-acara kami selanjutnya. Dan kami percayakan kegiatan kami, hidup kami selanjutnya hanya dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mohon pimpinan dan kami mengucap syukur. Amin. Wah, tidak terasa ya Pak, kita sudah berada di penghujung acara. Betul sekali, tapi jangan khawatir. Kita akan kembali bertemu besok di Pepenkris hari yang kedua. Nah, untuk menutup acara pada hari ini, kita mau sama-sama kembali memuji Tuhan. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun. Sampai jumpa. Apapun